Selamat pagi saudara, kita ketemu lagi di acara kebaktian pagi hari ini. Mari biarlah tuntunan ilahi bekerja dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian tuntunan ilahi. Haleluya.
hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanku. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanku. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Tuntunan ilahi. Tuntunan ilahi. Tuntunan ilahi. Tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanku. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hari yang haus akanku. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanku. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanku. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi.
Kami datang kepadamu, Tuhan. Engkau yang menjamah kehidupan kami, Engkau yang mengurapi. Tuhan, Kau berkarya dalam kehidupan kami. Semakin hari semakin maju di dalam Engkau, dan karya-karyamu nyata dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih pada saat ini Tuhan, kami boleh datang, kami boleh bersekutu dengan Engkau. Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah setiap hari Engkau bergerak dengan tuntunan-Mu Tuhan, untuk menuntun langkah-langkah kami, untuk semakin hari kami melangkah terus di dalam kasih-Mu Tuhan. Kuasa-Mu ada dan urapan-Mu nyata. Terima kasih, biarlah Engkau sendiri yang menuntun langkah-langkah kami. Tuntunan ilahi, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Kita bersuka cita untuk menyembah Dia, untuk mengagungkan namanya. Mari masuk gerbangnya. Haleluya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selalu.
datang kepada Bapa dalam hati kerinduan. Yesus, haleluya. Ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, agar ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Haleluya. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajar ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajar ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajar ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada
kepadamu Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat lawatan-Mu untuk hari ini Tuhan. Kami sudah naikkan pujian syukur menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang hidup, dan kami akan disirami dengan air kehidupan, yaitu firman yang berkuasa. Kami serahkan hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau yang berkarya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpuji bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan ini semakin meneguhkan kita, membuat kita selalu menyala-nyala di dalam melayani Tuhan, di dalam mengiring Tuhan. Roh Kudus tetap membakar kita, dan kita seperti pujian pertama tadi dalam pujian penyembahan, setiap hari berjalan di dalam pimpinan tuntunan ilahi, di dalam pimpinan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-12. 1 Korintus 10 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri? Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ini peringatan buat kita semua ya, bukan saja buat saudara tetapi buat saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua ya. Mengingatkan kita untuk kita berhati-hati. Saudara, mungkin kita merasa iman kita sudah teguh ya, kita merasa iman kita sudah kuat, kita merasa kita sudah kokoh. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kita, bukan saja kepada jemaat di Korintus, dia ingatkan kepada saya dan saudara, hati-hati supaya kamu jangan jatuh. Saudara, jangan nyaman dengan kedudukan yang kita terima saat ini, jabatan, kekayaan, kehormatan, kemuliaan, teman yang banyak, sahabat yang banyak, partner bisnis yang banyak. Saudara, jangan nyaman dengan itu semua. Terus kita katakan, saya kuat, saya diberkati Tuhan. Saudara, saya katakan hati-hati. Karena tidak selamanya kita ada di puncak. Ya kan? Tidak selamanya kita bisa teguh berdiri. Beberapa orang ketika ada di posisi yang nyaman, semuanya tersedia, hidupnya enak, mulai jatuh di dalam dosa, pelacuran, narkoba, dunia malam,
Saudara, hati-hati. Penyembahan berhala. Saudara, firman Tuhan katakan keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala ya. Mau meraup semuanya, egois. Hati-hati. Jadi saudara, kalau kita merasa kita teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Dan saya mencatat ada 2 hal yang harus kita lakukan ketika kita ada di posisi aman, ketika kita ada di posisi nyaman, ketika kita merasa kita ini sudah teguh berdiri. Yang pertama kita lihat di 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27 sebelahnya. Lembar sebelahnya di situ dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, untuk ada di puncak, untuk posisi di puncak, untuk bisa teguh berdiri, kita pastinya terus berlatih sampai ada di puncak. Nah, ketika kita sudah ada di puncak, ketika kita sudah berdiri dengan teguh menurut kita, tetaplah berlatih. Tetaplah menguasai diri, jangan santai. Tetap berlatih. 1 Timotius 4 ayat 8 katakan, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Jadi berlatihlah, bukan saja latihan badani tetapi ibadah bersekutu dengan Tuhan. Bukan ibadah rutinitas, bukan ya. Bukan ibadah kewajiban sebagai orang Kristen, tidak. Tetapi ibadah karena saya rindu untuk ketemu Tuhan saya. Saya rindu untuk ketemu sumber berkat saya. Saya rindu untuk ketemu sumber kekuatan saya, sumber kehidupan saya, sehingga saya ada seperti sekarang ini. Jadi terus berlatih di dalam ibadah, terus berlatih di dalam pelayanan, terus berlatih di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Latihan akan semakin menguatkan kita. Bukan itu saja, menguasai diri. Banyak orang belum bisa menguasai diri ya. Banyak orang belum bisa menguasai diri. Sedikit-sedikit emosi, tersinggung, sedikit kecewa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus belajar untuk bisa menguasai diri kita. 1 Petrus 4 ayat 7, kita tidak usah baca, di situ dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi ada di posisi nyaman, posisi aman, kita harus terus berlatih diri dan bisa menguasai diri supaya bisa berdoa. Ketika kita bisa menguasai diri, kita dapat ketika kita menghadapi satu masalah, menghadapi satu tantangan, kita akan tenang menghadapinya. Kita bisa tenang. Kenapa? Karena iman kita terus dilatih di dalam ibadah, iman kita terus dilatih dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa berdoa, kita bisa memuji Tuhan di tengah-tengah kesesakan sekalipun, kita bisa tenang, kita bisa kuasai diri untuk kita tetap berdoa, karena doa itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Yang kedua, bila kita merasa aman, saudara, kita buka di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-14. 2 Tawarik pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Kita perhatikan ya, saya bacakan firman Tuhan. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia, Raja Asa, dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya.
merasa aman. Kita rasa kita dilindungi oleh Tuhan. Kita dijauhkan dari malapetaka. Kita terhindar dari mara bahaya. Kita rasa tenang ada di dalam Tuhan. Kita nyaman, kita aman. Dan firman Tuhan katakan, ketika kita merasa aman, ketika Raja Asa Yerusalem merasa aman, saudara, dia tetap membangun kota benteng. Tetap membangun benteng-benteng pertahanan kita dari serangan setan. Itu sebabnya Rasul Paulus ingatkan, kalau kamu menyangka kamu teguh berdiri, hati-hati supaya jangan jatuh. Di Lukas dicatat, setelah Yesus lulus dari ujian, katakanlah demikian, 3 percobaan itu lulus. Di Lukas dikatakan, cuman 1 ini ditulis ya di dalam Injil, setan itu mencari waktu yang tepat. Jadi saudara, ketika kita merasa kita sudah aman, kalau kita tidak membangun kota benteng, pertahanan kita, tembok-tembok pertahanan kita tidak bangun, kita tidak jaga, kita santai, saudara, setan tahu waktunya untuk menyerang kita. Karena kita santai, kita lengah, di situ setan menyerang. Jadi tetaplah pertahankan kota benteng kita, bukan saja pertahankan, tetap bangun kota benteng kita. Bangun terus sampai kokoh. Selama kita hidup inilah waktunya kita untuk terus berlatih, waktunya untuk kita terus menguasai diri, waktunya untuk kita terus membangun kota benteng kita. Karena kita tidak tahu nafas hidup kita sampai seberapa ya, sampai kapan umur kita. Jadi saudara, lakukan ini supaya sampai akhirnya, sampai nafas kita yang terakhir, kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Kita tetap memuliakan nama Tuhan. Lakukanlah itu saudara. Maka seumur hidupmu, seumur hidup kita akan merasa aman. Karena ada kota benteng yang kuat, tempat pertahanan yang kita kuat. Kita selalu membangun iman kita di dalam Tuhan. Kita selalu menguatkan diri kita, menguatkan percaya kita. Kita terus percaya dan berharap hanya kepada Yesus saja. Itu ketika kita merasa aman. Lakukanlah 2 hal ini. Nah, saya mencatat juga supaya kita tetap aman. Kita tetap aman. Tadi kan ketika kita merasa aman, kita harus tetap berlatih. Dan supaya kita tetap aman, saudara, kita lihat di ayat yang kedua. Inilah yang harus kita lakukan untuk kita bisa melatih diri, menguasai diri, membangun kota benteng. Ini yang harus kita lakukan. Ayat yang kedua, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Dengan kata lain, Asa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Asa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan menurut kata orang, bukan menurut apa yang baik, bukan melakukan apa yang baik di mata manusia, tetapi di mata Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, perintahkan kepada kita, itu yang kita lakukan. Seringkali terjadi peperangan di dalam hati kita, peperangan di dalam pikiran kita untuk mengambil satu keputusan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan atau melakukan apa yang manusia sarankan, mengikuti kemauan manusia. Kita bingung memutuskan, kalau saya ikut Tuhan, saya pasti dikucilkan. Kalau saya ikuti manusia, teman saya banyak,
Di dalam dunia mungkin saya dihormati, saya disanjung, saya diberkati, kekayaan berlimpah. Tapi itu menyakiti hati Tuhan. Saudara, kita harus memutuskan, kita mau berkenan di hadapan manusia atau kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang ada di dalam dunia ini hanya sementara ya saudara. Ketika kekayaan kita banyak, Amsal katakan teman pun banyak. Tetapi ketika kita jadi miskin, teman-teman pada ngacir semua, meninggalkan kita. Nah sekarang siapa yang kita mau pilih? Petrus dan Yohanes di hadapan sidang mahkamah agama, dia katakan dengan berani di Kisah Rasul dicatat, lebih baik taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Saudara, ini orang yang memiliki iman yang teguh, yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, yang melakukan apa perintah Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia berani katakan, aku lebih baik taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Jadi saudara, yang pertama, lakukan apa yang baik dan benar, sekali lagi di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Karena seringkali apa yang menjadi penilaian manusia itu berbeda dengan penilaian Allah. Bagaimana kita bisa mengerti itu Allah suka atau tidak? Mudah saja, ikuti pimpinan Roh, berjalan di atas firman Tuhan. Kita pasti peka mengikuti pimpinan Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, di pagi hari saat teduh kita berdoa, Tuhan pimpin saya, Tuhan tolong saya, pegang tangan saya. Sepanjang hari itu Tuhan akan memimpin hidup kita. Kita memiliki komitmen, Tuhan, aku mau berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan mengarahkan kita, Tuhan akan menuntun kita. Jadi ketika kita dihadapi dengan keputusan yang sulit, pilihan yang sulit untuk memutuskan, kita bisa putuskan. Dan kita berani katakan seperti Petrus dan Yohanes, aku lebih baik taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Terkadang apa yang manusia katakan baik belum tentu benar di mata Tuhan. Benar ya, benar itu belum tentu baik. Baik itu belum tentu benar. Jadi lakukanlah apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Yang kedua, ayat yang keempat, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Kita lompat ayat yang ketujuh. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Yang kedua, cari Tuhan. Mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan, karena kita, negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita. Saudara perhatikan, karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia besar, Tuhan Allah mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Jadi carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Jauhkan bukit pengorbanan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Penyembahan-penyembahan berhala, dosa-dosa yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan itu ditinggalkan. Fokus mencari Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bukan saja perenungan tapi lakukan firman Tuhan. Lakukan. Cari Tuhan, maka Ia akan mencari kamu. Maka Ia akan mencari kita. Kita cari Tuhan, Tuhan pun berkenan ditemui.
Ketika Tuhan berkenan ditemu kita cari dia, dia akan menemukan kita. Ia akan mencari kita serta mengaruniakan keamanan pada kita. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, ini kita pasti tahu ayatnya, 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Harus tetap sadar dan berjaga-jaga. Jangan lengah, jangan santai, tetap sadar, tetap berjaga-jaga. Meskipun kita rasa aman, kita merasa iman kita tetap teguh, tetap sadar, tetap berjaga-jaga. Karena firman Tuhan katakan, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi setan selalu mencari, berkeliling melihat anak-anak Tuhan yang sudah hilang, yang sudah kota bentengnya itu sudah tidak ada pertahanan lagi. Anak-anak Tuhan yang mulai santai, yang lengah, tidak ada pertahanan, tidak ada perlindungan, yang membuka celah, di situ dia masuk. Sebab itu firman Tuhan katakan tetap sadar dan berjaga-jaga. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang terakhir. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, kita adalah anak-anak terang, orang-orang siang, baiklah kita sadar kan? Kita orang-orang yang siang itu selalu sadar, harus tetap sadar. Kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Baju sirah iman dan kasih. Baju sirah itu selalu melekat, selalu melekat di dalam hati kita. Amsal 3, kasih setia itu dikalungkan, menjadi kalung, melekat. Iman dan kasih ini harus selalu kita pakai. Ini orang yang sadar dan berjaga-jaga. Dia akan terus beriman kepada Allah yang hidup, yaitu Yesus, dan dia akan hidup di dalam kasih. Berbaju sirahkan iman dan kasih. Selanjutnya, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ketopong, saya baca di kamus itu topi. Berketopongkan pengharapan keselamatan. Keselamatan, kehidupan yang kekal, itu pengharapan kita. Jadi kalau kita sadar akan hal ini, kita akan pasti menjaga diri kita. Kita pasti menjaga iman kita. Kita pasti akan terus memperkuat percaya kita kepada Tuhan. Menguatkan hati kita, menguatkan percaya kita. Setiap hari menguatkan iman kita, terus berlatih. Supaya kita tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Kekuatan kita hanya datang dari Yesus, bukan dari yang lain. Bukan dari saudara latihan otot nge-gym. Bukan, kekuatan kita bukan dari kita makan yang banyak. Bukan, minum vitamin, suplemen makanan, bukan. Sumber kekuatan kita ada di dalam Yesus. Yesus yang dapat melakukan semuanya. Sebab itu saudara, tetap teguh, tetap kuat sampai akhir hidup kita, tetap setia. Berbaju sirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Yesus kekuatan kita, dia akan menolong kita, dia akan menopang kita, dia akan menuntun kita.
dan dia akan melakukan perkara-perkara yang ajaib buat saya dan saudara. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, selalu menopangku. Sebab itu berserulah dan terus berharap hanya kepada Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku, amin, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, amin. Terima kasih. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, pulihkan keadaanku. Dengan-Mu seluruh hidupku goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang Tuhan, mengingatkan kami supaya kami berjaga-jaga dan waspada. Sekalipun keadaan kami mungkin baik-baik saja, biarlah kami tidak lalai, kami tidak lengah Tuhan. Sehingga tanpa kami sadari, iblis menyerang dan merobohkan kami. Tuhan Yesus, tolong kami, meteraikan firman-Mu supaya kami dalam situasi apapun kami berpegang teguh kepada firman-Mu. Kami memperhatikan rambu-rambu firman-Mu. Tuhan, kami mendengarkan nasihat firman-Mu. Kami meluaskan firman dan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai terus di dalam urapan kuasa-Mu. Kami percaya setiap hati yang terbuka, Engkau memberkatinya. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan berkati semua. Berkati umat-Mu, iman percayanya, pribadinya, rumah tangganya, usaha pekerjaannya.
Anak-anak kami semua Tuhan berkati, Tuhan bela. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga, kami mengasihi bangsa kami. Kami ingin melihat Tuhan berkarya di bangsa kami, memulihkan bangsa kami dari kondisi yang Tuhan penuh kesulitan karena COVID-19 Tuhan. Kami percaya Engkau mampu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu sehingga bangsa kami mengalami kesejahteraan. Sebab kesejahteraan bangsa kami juga kesejahteraan kami umat-Mu. Tuhan, kami ingin melihat terang kemuliaan-Mu menghalau awan gelap. Dan Tuhan, semua boleh bersuka cita, semua boleh bernafas lega, serta memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Ampuni bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Berkati pemerintah negara kami. Berikan hikmat-Mu supaya mereka, Tuhan, mampu mengambil kebijakan yang tepat Tuhan. Para medis Tuhan tolong, sehingga mereka terlindungi Tuhan. Keluarga mereka terlindungi. Terima kasih untuk pasien-pasien yang sembuh. Kami juga minta perbanyak orang-orang yang disembuhkan. Kami juga mohon Tuhan, biarlah semakin sedikit orang yang terpapar. Terima kasih Bapa. Makasih, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan berkati semuanya. Kami berterima kasih dan kami percaya doa kami Tuhan dengar, Tuhan jawab, sehingga kami boleh memberitakan Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.